Kembali lagi di HSI Channel membahas mengenai perpajakan dan bisnis tips buat Anda. Kali ini kita akan bicara sesuai dengan janji saya, yaitu kalau Anda tidak ikut PPS sama sekali, cukup tidak ikut TA yang 2015 lalu, apakah saya perlu khawatir? Kita bahas satu persatu. Baiklah, untuk teman-teman sekedar ketahui dan sudah diketahui bersama ya sebetulnya, PPS sudah berlalu per 30 Juni yang lalu, yaitu diselenggarakan sudah 6 bulan dan sudah banyak sekali menuai hasil dengan pemerintah mencapai triliunan. Tapi mungkin ada sebagian teman-teman di sini merasa, oh saya kok ketinggalan kereta, apakah saya termasuk orang yang harusnya bukti itu di dalam ikut? Kenapa saya jadi galau? Nah, hari ini kita coba bahas ya. Tentunya waktu PPS dibentuk atau di marketing ke Anda semua, mereka sudah kasih tahu kalau yang sudah ikut akan senang. Tapi kalau yang tidak ikut akan sangat khawatir dengan harta dan kepemilikannya. Nah, tapi tidak semua orang, memang saya mau yakinkan bahwa tidak semua orang perlu khawatir. Ya, kenapa? Banyak alasan sebenarnya orang tidak mau ikut PPS dan memang tidak merasa perlu. Dan saya tidak selalu bilang bahwa jika Anda tidak ikut, lalu pasti Anda bermasalah. Satu, memang Anda tidak butuh PPS itu lagi. Kenapa tidak butuh program pengampunan pengupahan sukarela seperti itu? Ya pertama mungkin memang Anda hartanya sudah dilaporkan, ya kan? Jadi fine-fine aja. Atau kedua memang, aduh saya termasuk kelompok yang belum memiliki apa-apa deh. Belum ada yang signifikan atau ada yang besar yang perlu dipertanggungjawabkan dari SPT saya. Jadi mungkin gaji habis juga untuk pengeluaran sehingga belum punya apa-apa, motor belum punya, mungkin sepeda belum punya, mungkin ya. Jadi Anda termasuk yang muda yang masih penghasilannya ya cukup untuk akhir bulan untuk semua pengeluaran. Nah, tentu Anda tidak butuh ya. Anda profil seperti itu Anda tidak butuh ya untuk PPS ini. Yang penting SPT tiap tahun sudah masukin. Kemudian sudah laporkan dan sesuai dengan gaji atau penghasilan Anda. Terus mungkin bayar pajak sedikit ya sudah. Harta ada, mungkin yang hanya rekening bank saja sudah salah kadarnya, itu tidak masalah. Tapi ada orang asal begini, saya masih melakukan ya manfaat dari PPS ini. Ya tentu ada yang mengatakan, dulu saya tidak ikut, sekarang juga ngapain ikut. Nah, dulu yang teks amnesti ya. Kemudian ada juga orang yang masih belum sempat nih, dengan kesibukannya begitu banyak. Dalam tempo 6 bulan itu sempat kepikiran, tapi kemudian dengan berlalunya waktu masih belum sempat juga mengumpulkan kekayaan. Mungkin saking banyaknya hartanya, sedikit di sana sedikit di sini, tapi banyak di mana-mana. Baru ingat meminjamkan uang kepada saudara, atau misalnya ada sekelompok harta yang tidak terlalu berarti tetapi buat Anda cukup berarti gitu ya. Itu belum dilaporkan. Gimana nih? Saya sudah telat, kepikiran tadi mau, tapi dengan kesibukan kerja akhirnya nggak sempat ikut PPS juga. Nah, apakah saya perlu khawatir ya? Memang saya mau menggambarkan bahwa setiap orang memiliki suatu pilihan-pilihan dalam hidup ya. Jadi PPS ini juga salah satu pilihan hidup aja. Ya, Anda pilih untuk ikut. Waktu Anda pilih untuk tidak ikut, atau Anda belum memilih pun suatu keputusan, ya kita filosofi saja ya. Kalau memiliki sesuatu dan tidak memutuskan apa-apa, itu juga suatu keputusan. Artinya di situ saya dianggap tidak menggunakan kesempatan itu, ya. Maka itu memiliki konsekuensi juga ya bagaimanapun. Karena waktu berjalan terus ya. Nah, jadi sebetulnya undang-undang ada yang bertanya kepada saya sebelum saya mengatakan sesuatu yang lebih jauh ya, di mana ada yang menyatakan saya sebenarnya pajak itu kan dibayar dari penghasilan nih. Lalu penghasilan saya apa dong? Kalau saya memiliki harta kan itu kan bukan penghasilan. Beda antara harta, ini kan harta.
Kalau penghasilan saya memiliki gaji kah, ada tiba-tiba ada rezeki nomplok kah, atau tiba-tiba oh memang ada dapat warisan kah, itu kan harta. Nah, itu kan penghasilan. Jadi beda dengan harta. Ya memang di dalam undang-undang kita kalau kita telisik lebih lanjut, eh, karena gini, saya mau berangkat bahwa ada orang menganggap bahwa undang-undang teks amnesti itu kan yang tahun 2016 lalu itu undang-undang nomor 11 ya, itu juga berangkat dari bahwa itu perlu dibuat undang-undang terpisah ya karena keperluan untuk sesuatu yang lebih luar biasa daripada keseharian undang-undang yang berjalan rutin, yaitu undang-undang penghasilan, pajak penghasilan. Itu menyatakan adanya konsep-konsep tentang harta, padahal di dalam undang-undang sebenarnya konsep harta itu tidak muncul begitu aja. Harta yang belum dilaporkan di dalam SPT adalah sama dengan penghasilan, tidak ya. Tapi kalau kita interpretasi daripada penghasilan, pasal-pasal yang ada dalam undang-undang sebenarnya ada. Yaitu di mana? Yaitu di pasal 4 ayat 1 tentang definisi penghasilan itu sendiri. Jadi kalau kata-kata yang dari sana tentu Anda bisa cari bahwa setiap kemampuan ekonomis itu yang dapat digunakan untuk konsumsi oleh si yang punya itu sebetulnya adalah penghasilan ya. Jadi kalau dari konsep pajak, dimana jika Anda tidak melakukan suatu harta, maka diduga bahwa keberadaan kemampuan Anda untuk menghasilkan harta tersebut atau memiliki harta tersebut itu berasal dari penghasilan ya. Jadi bagaimanapun berkorelasi ya antara harta dan penghasilan itu, karena pertama Anda mempunyai kemampuan untuk mendapatkan penghasilan itu. Apakah itu dikumpulkan bertahun-tahun dari gaji dan ya, tabungan yang Anda sisihkan, atau Anda memang mendapat rezeki nomplok ya, tiba-tiba ada yang ngasih, dihibahkan ke Anda ya, bisa dari orang tua atau dari orang-orang yang dalam rangka pekerjaan atau karena jabatannya ya kita tahu sama-sama ya, dari jabatan tertentu lalu mendapat reward tertentu. Nah, itu adalah penghasilan. Jadi koneksi harta dan penghasilan itu sebenarnya sangat dekat ya. Jadi dan harta bahkan merupakan penghasilan tersisa ya. Tersisa sesudah apa? Sesudah kita ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak kita keluarkan lagi. Kita sudah invest di sini, kita sudah pengeluaran sehari-hari di sini, tapi kita punya harta ya. Misalnya contoh rumah, bisa contoh uang tabungan ya, investasi dan sebagainya. Nah, harta itu bisa berbentuk apapun, tetapi sifatnya harusnya kuantitatif ya, bisa diukur dengan nilai uang. Demikian. Maka bagaimana? Dianggap sebagai penghasilan ya. Nah, jadi selanjutnya kita menyatakan bahwa setiap harta yang tidak dilapor dalam SPT berarti ada kecenderungan bahwa itu memang disembunyikan atau ya supaya tidak usah dibayarkan pajaknya. Disitulah konsepnya. Kecuali Anda membuktikan dengan terbalik bahwa memang harta itu sudah berasal dari harta dari penghasilan saya sudah kena pajak. Ya, saya memberi contoh misalnya gini. Saya memiliki satu contoh aja, seorang klien ya pada umumnya ekspatriat ya. Klien ini ya kalau kita tahu dari ekspatriat gajinya rata-rata lebih tinggi daripada gaji orang lokal. Dan kemudian dia memang di hire oleh perusahaan ini karena memiliki keahlian yang tidak ada di Indonesia, sehingga gajinya lebih tinggi daripada rata-rata. Nah, dengan gaji yang sebesar itu, yang miliaran misalnya ya, dia mampu untuk membeli harta apapun ya, termasuk rumah di sini dan segala macam. Tetapi karena dia merasa, oh saya tahu tidak akan mungkin lama di Indonesia, maka suatu hari saya akan cabut di Indonesia, dan untuk itu ya udah tidak usah saya lapor harta saya. Jadi penghasilan bermiliar-miliar tapi tidak memiliki harta pun dari tahun ke tahun. Nah, bolehkah seperti itu? Ya boleh-boleh aja. Tetapi nanti kalau Anda nanti tiba-tiba memutuskan untuk tiba-tiba masuk kepada suatu konsep, oh saya suatu hari akhirnya menikah dan jatuh cinta sama wanita Indonesia, lalu kemudian mau di situ kemudian mau settle, maka seluruh harta saya harus saya lakukan bagaimana nih? Terpaksalah dia harus mempertahankannya dengan cara membuktikan bahwa harta yang dia berasalnya memang dari tabungan-tabungan yang selamanya dia tidak masukkan di dalam SPT. Nah,
Apakah Anda siap untuk membuktikan dan Anda mengumpulkan semua dan tidak membakar semua penghasilan yang itu Anda peroleh dari kantor pajak, dari pemberi kerja Anda, dari penghasilan sumber itu. Nah, selama itu pula Anda harus membuktikan. Jadi memang prinsipnya adalah membuktikan aja. Tetapi memang dengan berjalannya waktu kan kita bisa lupa, dokumen bisa hilang. Alangkah repotnya kalau kita harus melakukan itu. Ya. Sehingga memang kalau tidak melaporkan di SPT itu bukan serta-merta ya menjadi suatu masalah ya. Tetapi tentu Anda tahu bahwa itu menjadi sangat tidak praktis. Dan kalau kita punya dan itu berasal dari harta yang legitimate, yang Anda sudah bayar pajaknya, seperti contoh di ekspatriat itu yang sudah dipotong pajak sampai 35% mungkin. Kenapa mesti tidak lapor harta itu? Sayang sekali bukan? Anda merepotkan diri dengan bersusah payah membuktikan bahwa harta yang Anda miliki itu walaupun tidak masuk SPT itu memang sudah dibayar pajaknya. Nah itulah konsekuensi, salah satu konsekuensinya, di samping bahwa konsekuensi ini menyebabkan Anda mungkin saja bisa kalah dalam pembuktian, lalu Anda membayar pajak jadi 2 kali. Nah maukah seperti itu? Tentu tidak mau ya. Tapi kalau ada yang hari ini yang baca atau menyimak daripada podcast ini lalu merasa menyesal sekali karena memang tidak dapat ya, karena tidak terburu untuk melakukan tax amnesty atau tidak tidak mau tahu menghubungi siapa, dan dengan berlalunya waktu dengan kesibukan Anda akhirnya berlalu begitu aja tanpa memanfaatkan kesempatan PPS ini. Maka sebetulnya ada cara ya, cara adalah Anda harus konsultasi, menghubungi konsultan yang Anda kenal ya. Kami juga bisa Anda hubungi untuk mengkonsultasikan di mana dan mengapa harta itu selama ini tidak ada, dan apakah Anda mengungkapkannya, dan ada jenis harta yang berbeda-beda ya yang Anda perlu ungkap, dan itu kan solusinya tidak akan sama. Dan jadi masih sempat nggak kita melakukan pembetulan atau memaparkan kesempatan untuk ke jalur yang benar dan sesuai dan memberikan rasa aman dan nyaman atas harta yang Anda itu tidak dimakan oleh pajak atau tidak dikenai pajak atas jumlah yang tidak seharusnya atau jumlah yang gila-gilaan, sehingga harta Anda bisa hilang seperberapa bagian. Jadi menurut saya solusinya adalah satu dan hanya satu, yaitu melakukan pembetulan kembali SPT Anda ya. Nah kenapa ada yang pembetulan? Apakah di sini ada juga yang saya memang nggak pernah masukin SPT tapi memiliki harta? Nah itu lebih hebat lagi, berarti Anda tinggal menghubungi ahli pajak untuk minta dibuatkan SPT sehingga Anda tinggal melaporkan dan membayar pajaknya. Jadi tidak ada nih, hampir susah sekali bagi orang zaman sekarang untuk tidak membayar pajak dari penghasilannya lagi. Kenapa? Karena keberadaan harta Anda, kalau Anda umpetin di bawah bantal, mungkin tidak ada yang tahu kecuali Anda, tapi kan tidak aman. Dan kalau Anda taruh di institusi perbankan atau harta yang memiliki surat-surat seperti mobil atau rumah, itu semuanya kan akan memiliki rekam jejak yang mengarah kepada data yang kemudian diolah pajak, itu menyebabkan Anda juga akhirnya ketahuan. Jadi kenapa masih hidup seperti di dalam zaman kuda gigit besi ya? Jadi hiduplah dengan lebih normal. Anda punya harta, Anda memang berhak untuk memakainya dengan tanpa rasa bersalah atau apa. Memang jika sumber-sumbernya memang sudah dapat dan itu halal misalnya, ya kenapa tidak bayar sedikit pajak? Nah pajak kita bisa lihat sebenarnya bisa dimulai dari 0,5% ya. Wah, kenapa ya 0,5% itu tidak disarankan aja ya? Padahal tarif PPS kan jauh lebih besar. Memang bisa ada 0,5, tapi tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk membayar pajak di Indonesia ini sebesar 0,5 ya. Nah, kemudian untuk tarif-tarif lain ya sebenarnya orang pribadi umumnya di luar dari yang memenuhi syarat ya, itu tentu bisa start dari 5% sampai dengan 30% ya. Karena ini saya tidak menyebut angka 35% karena kalau dalam podcast ini kita buat itu untuk
30% berlaku mulai tahun berjalan ini. Sedangkan harta yang kita bicarakan ini untuk harta lama yang beradanya ya saya anggap diasumsi dari 2020 ke bawah sudah ada. Dan demikian juga jika Anda memang akuntan atau pemilik dari sebuah perusahaan ya, yang institusi yang selama ini sudah membayar pajak, lapor pajak, tapi memang laporannya tidak seluruhnya hartanya ada di situ, itu tentu juga bisa melakukan pembetulan di SPT Badan Anda dengan tarif yang 12,5% sampai 25% ya. 12,5% itu adalah jumlah, kenapa ada 12 ya, itu kira-kira 50% ya. Jika penghasilan Anda masih dalam taraf yang atau omset yang masih kecil, yang masih di bawah kelas UMKM ya. Jadi intinya adalah solusinya adalah pembetulan SPT, dan Anda tidak usah khawatir karena sekarang pajak walaupun Anda telat untuk membetulkan SPT ke belakang, itu denda pajaknya sudah jauh lebih murah daripada undang-undang yang sebelum-sebelumnya, yaitu 2% per bulan. Itu udah nggak ada lagi karena ini sekarang kira-kira sama dengan 1% aja ya. Apalagi dengan pembetulan yang dikehendaki atau diinisiasi oleh wajib pajak sendiri. Pembetulan itu maksimal hanya 24 bulan saja ya. Tidak sampai misalnya kalau Anda membetulkan 5 tahun ke belakang, apakah bunganya menjadi 1% kali 12 bulan kali 5 tahun, itu 60 bulan? Kebetulan enggak ya, karena di sini akan dibatasi kalau hanya pembetulan saja, bukan karena tidak ada aplikator yang besar ya. Istilah aplikator itu adalah didendakan untuk ditambahkan kalau memang itu hasil dari pemeriksaan. Jadi jangan sampai diperiksa kemudian atau misalnya di tindak pidana perpajakan atau bukti permulaan Anda dianggap melakukan pidana perpajakan. Nah, itu sudah sangat merugikan Anda. Di samping denda yang mahal, ada juga kemungkinan bisa sampai kurungan badan ya. Nah, untuk hidup bebas, laksanakan kewajiban Anda sebagai wajib negara. Jika ada harta, yang saya percaya harta itu tentu Anda tidak lapor dengan alasan karena memang tidak mau dibayar pajak penghasilannya, padahal pajak penghasilannya nggak mahal-mahal amat ya. Dan kalau jika Anda relakan, Anda akan hidup lebih tenang. Kenapa tidak? Nah, demikian advice dari saya buat mereka yang buat Anda yang sampai hari ini belum juga ikut PPS, sudah telat, masih ada jalan lain ke Roma. Ayo lakukan pembetulan SPT, hubungi konsultan Anda jika Anda sudah memiliki konsultan. Jika tidak, kami juga bersedia untuk dihubungi dan memberikan konsultasi apa yang bisa Anda lakukan. Ya, konsultasi awal adalah gratis. Ya, nanti eksekusinya baru kita bicarakan mengenai fee. Tapi saya sangat senang membantu siapapun yang merasa ingin juga patuh kepada peraturan dan ketentuan di undang-undang ini, dan untuk menjadi anggota masyarakat bagian dari warga negara yang dilindungi oleh undang-undang, memiliki kepastian hukum dan memiliki kemerdekaan untuk menggunakan harta dan kepemilikannya. Demikian, sampai ketemu lagi di topik kita yang lain yang lebih menarik lagi. Terima kasih.